Hai milenial, halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan juga dilancarkan segala urusannya. Setelah sepekan kemarin kita libur, hari ini kita balik lagi di acara webinar Mahasiswa Inspirasi Indonesia yang hadir untuk memotivasi kalian para milenial di masa pandemi ini. Dan perkenalkan, kali ini saya Randy Wiguna yang akan menjadi moderator webinar di Mahasiswa Inspirasi Indonesia, dan hari ini kita akan membawakan tema yang seru banget pastinya. Di sini mahasiswa-mahasiswa pasti pada gak sabar dan juga pasti pada tertarik nih untuk menyaksikan tema satu ini, yaitu cara jitu mendapatkan beasiswa dalam negeri. Keren banget kan? Oh ya teman-teman, sama seperti sebelumnya nih, kita juga hari ini ditemani oleh kawan-kawan mahasiswa dari Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Ini ramai banget nih ya, udah pada join di Zoom. Ya, halo teman-teman. Say hi dong. Jangan lupa diaktifkan ya, kameranya diaktifin biar kelihatan nih muka-mukanya yang udah ikut join di acara webinar hari ini. Tuh, ada yang tampangan cantik ya teman-teman mahasiswa dari kami ini. Oh ya, dan di sebelah saya juga hadir nih, kalau di ruangan digital di Zoom itu ada teman-teman mahasiswa dari kami. Di sebelah saya langsung di sini ada Koordinator Nasional dari Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia. Ada Mas Husnul Jamil. Halo Mas. Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, Alhamdulillah Mas. luar biasa. Sehat ya. Semangat terusnya nih di masa pandemi ini nih. Harus dong. Harus ya. Oke. Nah, ini di samping saya sudah ada Mas Husnul dan juga pastinya teman-teman mahasiswa yang udah join. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk aktifkan ya kameranya ya, biar bisa terlihat wajah-wajahnya. Oh ya, jangan lupa sebelum kita mulai ke acara webinar hari ini, saya mau ingetin untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Mahasiswa Inspirasi Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media sosial kita yang ada di bawah sini. Oke, ada YouTube, ada juga Instagramnya. Dan yang mudah follow dan juga subscribe seperti yang minggu lalu, nantinya kita akan bagi-bagi hadiah untuk 3 orang yang beruntung. Hadiahnya itu ada uang tunai senilai 150.000 per orangnya. Jadi akan ada 3 orang, masing-masing 150.000. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga follow akun media sosial kita dan ikuti webinar ini sampai akhir nanti. Oke? Nah, milenial, hari ini kita akan menjumpai sesosok anak muda yang berprestasi, inovatif, dan juga tentunya inspiratif. Selain itu, tambahannya, anak muda yang cantik. Ini pasti pada nggak sabar kan? Siapa sih sebenarnya? Ini adalah Bening Rizahra. Jadi, narasumber kita hari ini adalah Bening Rizahra. Dia adalah seorang penerima beasiswa unggulan dari Kemendikbud Republik Indonesia. Berkat usaha dan juga tekad belajarnya, bisa mengantarkan Bening sampai pada titik saat ini. Keren banget kan? Jadi nggak sabar nih saya nih mau ngobrol langsung sama kakak Bening. Tapi jangan buru-buru, karena sebelum kita ngobrol langsung sama kakak Bening, saya punya sedikit cuplikan video profil dari Kak Bening. Ini dia videonya. Bening Rizahra berhasil menggapai mimpinya menjadi salah satu penerima beasiswa unggulan Kemendikbud Republik Indonesia. Untuk mencapai di titik ini, langkah Bening tidak selalu berjalan mulus. Dia juga pernah gagal mengikuti program beasiswa lainnya. Namun, berkat tekad dan kerja kerasnya, Bening berhasil lulus dengan nilai memuaskan. Menurutnya, pendidikan tinggi yang diboyong sekarang adalah hal yang wajib bagi seorang wanita, karena untuk bekalnya menjadi seorang ibu yang cerdas. Sosok Bening adalah salah satu contoh anak muda berprestasi dan pastinya menginspirasi.
Iya, itu dia tadi video cuplikan sedikit dari profil Kakak Bening Rizahra. Dan sekarang Kakak Bening sudah terhubung via Zoom di sini bersama kita teman-teman. Halo Kakak Bening. Hai semuanya. Halo, bisa say hi dulu. Hai. Oke, aman ya, suaranya kedengeran ya? Aman. Oke, siap Kakak Bening. Oh ya, sebelum kita mulai gini, saya nggak bosan-bosan untuk ingetin teman-teman supaya kameranya tetap diaktifkan selama mengikuti webinar ini ya, biar kelihatan gitu, yang wajahnya cantik, yang ganteng gitu kelihatan. Barangkali nanti setelah ikut webinar mungkin bisa dapat jodoh gitu kan, karena ngeliat wah ini lumayan nih, oke nih, follow gitu. Oke, Kak Bening, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Di studio baik semuanya. Baik, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja lah semuanya ya. Nah, Kak Bening, sekarang saya dengar-dengar lagi ada di Surabaya ya? Iya, makanya belum bisa gabung di sana. Oh iya, oke Kak. Lagi ngapain Kak sebenarnya di Surabaya? Kesibukannya lagi ada apa nih? Lagi ada acara organisasi. Oke, lagi ada acara organisasi. Masih berhubungan dengan mahasiswa kah? Iya, mahasiswa. Organisasi mahasiswa. Oke, Kak. Sebelum kita lanjut mulai, saya mau izin dulu ke Mas Husnul. Saya mau ngobrol dulu dengan Kakak Bening. Oke. Jadi untuk beberapa saat nanti kita balik lagi ngobrol sama Pak Husnul ya. Siap. Oke, sekarang saya mau ngobrol dulu sama Kakak Bening. Halo Kak. Hai. Kak, sesuai dengan tema hari ini nih, kita kan mau ngebahas tentang cara Jitu mendapatkan beasiswa dalam negeri ya. Berarti kan Kak Bening ini udah berpengalaman gitu ya tentang hal yang bersangkutan dengan beasiswa. Bisa diceritain nggak sih Kak, awal mula Kak Bening itu dapat beasiswa di mana, tahun berapa, dan sistemnya tuh kayak gimana Kak? Oke, jadi beasiswa yang didapat itu dari Kemendikbud, nama beasiswanya beasiswa unggulan. Nah, saya itu dapat ngambil S2 jurusan pendidikan bahasa Inggris di salah satu kampus swasta di Jakarta. Oke. Jadi waktu itu Kampusnya kampus mana tuh Kak, kalau boleh tahu? Universitas Indraprasta PGRI. Universitas Indraprasta PGRI. Iya, Oke, yang di Jakarta ya? Jakarta. Oke, terus Kak? Jadi dulu itu sebenarnya sebelum ke Unindra itu sempat di UNJ, kuliah di UNJ, cuman Oh gitu. waktu itu udah ikut beasiswa unggulan juga, cuman mungkin belum rezekinya, jadi belum lulus gitu. Dan karena nggak ada biaya untuk kuliah di UNJ, jadi cari alternatif lain ke kampus lain, tapi tetap masih mencoba lagi ikut beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Dan waktu itu pembukaannya kebetulan saya udah mau masuk ke semester 2. Oke. Jadi kan beasiswa unggulan ini kan ada 2 kategori gitu. Jadi buat yang mahasiswa baru atau mahasiswa ongoing. Jadi Oke, kan karena jadi untuk yang baru masuk dengan yang mahasiswa sudah berjalan ya Kak ya? betul. Oke. Tapi ada syaratnya, itu hanya maksimal sampai semester 2. Oh, oke. Itu waktu Kak Bening ikutan beasiswa itu, waktu itu tahun berapa Kak? Tahun 2018. 2018. Oh berarti baru dong ya? Baru. Soalnya Oke. lulus kuliahnya juga baru sih. Oke. Tahun 2018. Nah itu waktu itu kan tadi dibilang ada yang mahasiswa ongoing atau yang mahasiswa baru. Waktu itu Kakak ikutnya yang mana Kak? Yang Jalur. ongoing, karena kan udah masuk Oke. semester 2. Oke. Karena sudah mulai kuliah pada saat itu ya. Dan udah masuk semester 2. Oke, Kak, waktu kuliah itu di Unindra itu jurusannya jurusan apa ya Kak? Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, Kak, apa sih Kak yang jadi dorongan terbesar Kak Bening untuk mengikuti program beasiswa? Karena kan sebagian mahasiswa mungkin ada gitu ya keinginan untuk ikut beasiswa. Coba ikut, tapi cuma hanya sekedar niat aja Kak, nggak benar-benar sampai dilakukan. Nah sebenarnya ada nggak sih
motivasi apa dari Kak Bening gitu yang sampai menjadikan Kak Bening tuh benar-benar terdorong gitu untuk wah gue harus ikut nih gitu. Ya. Jadi motivasinya itu karena memang saya ingin lanjut sekolah gitu kan dari S1, terus dan karena saya belum kerja, belum punya penghasilan, terus tidak ingin juga membebani orang tua untuk biaya yang cukup banyak lah kalau menurut saya gitu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk nyari beasiswa bisa nanti pas proses belajar atau pas proses perkuliahan itu aku nggak terlalu membebankan orang tua untuk biaya kuliahnya gitu. Dan alhamdulillahnya karena dapat beasiswa jadi orang tua nggak mengeluarkan dana sama sekali. Oke, jadi benar-benar motivasinya itu untuk membantu orang tua ya Kak ya? Iya betul. Tapi Kak, sempat nggak sih ngerasa frustasi gitu nyari beasiswa waktu pas lagi coba-coba gitu? Atau santai aja, atau dibawa santai aja lah gitu? Kalau saya sih tipe orang yang dibawa santai aja gitu kali kan. Dan memang karena kan dulu saya waktu S1 itu kan di daerah kan belum tahu tentang banyak beasiswa gitu kan. Jadi setelah masuk ke Jakarta, mengikuti organisasi, link tambah banyak, pertemanan banyak, tambah juga pengetahuan, misalkan ternyata ada beasiswa ini gitu. Jadi karena niatnya udah pengen sekolah gitu, jadi dikejar aja beasiswanya biar sampai dapat. Oke, jadi waktu awalnya sih memang nggak tahu ya, cuma karena ikut-ikut organisasi segala macam di luar kegiatan, jadi akhirnya banyak tahu-tahu informasi baru dan akhirnya mencoba untuk mengikuti program beasiswa. Wah keren banget nih Kak Bening nih. Dan biasanya nih Kak, kalau selama ini kan kita dikenal ya kalau yang menerima beasiswa itu pasti orangnya pinter nih, pasti orangnya cerdas, jenius gitu. Nah kalau Kak Bening sendiri gimana Kak? Apakah memang dari dulu sudah berprestasi dari sekolah atau memang sebenarnya ya biasa-biasa aja gitu? Gimana ngomongnya ya? Jadi, apakah memang selalu berprestasi terus gitu selama di bangku pendidikan? Tidak makanya selalu, bisa dapat beasiswa. Tapi prestasi juga ada. Tapi kan beasiswa bisa diikuti oleh semua orang gitu. Dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dengan lembaganya sendiri. Misalkan kalau aku beasiswa unggulan kan di kementerian sudah ada aturan mainnya gitu. Nah, oke jadi ikuti aturan-aturan dari pemberi beasiswanya ya Kak ya? Ya. Oke Kak, pernah nggak sih Kak Bening tuh ikut beasiswa lain gitu selain yang dari Kemendikbud ini? Pernah. Itu ikut LPDP yang dari Kementerian Keuangan. Oke. Waktu itu berarti diterima atau tidak beasiswanya? Tidak. Tidak. Oke, berarti pernah ngalamin juga dong ya yang namanya gagal dan juga nggak lolos beasiswa. Pernah dong, bahkan beasiswa unggulan ini saya juga sebenarnya gagal juga. Oh gitu, jadi pas ikut beasiswa unggulan ini pun pernah gagal juga ya? Nah itu gimana tuh Kak? Kan biasanya orang kalau udah gagal gitu ya suka aduh udahlah gitu, males. Nah ini gimana nih? Kak Bening kok pas udah gagal tetap mau coba lagi sampai akhirnya dapet Kak? Jadi menurut saya harusnya titik awal untuk mencari beasiswa itu harus yakin dulu gitu. Harus dimatangkan dulu kalau misalkan kuliah itu penting dan memang keadaan kita misalkan tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah, jadi nanti itu bakal termotivasi sendiri kita dapat caranya gimana deh biar dapat biaya kuliah itu free gitu. Salah satunya menggunakan beasiswa gitu. Oke, jadi memang harus ada niat dari dalam diri sendiri ya Kak ya? Betul. Yang betul-betul. Karena biasanya kalau misalkan nggak dapet, kalau misalkan kita nggak terlalu niat itu bikin down itu kan. Jadi nantinya nggak pengen nyari lagi, nggak pengen makan lagi gitu. Nah Kak,
waktu kan Kak Bening ini udah beberapa kali gitu ya ikut tes beasiswa, terus pernah gagal juga sampai akhirnya ada satu beasiswa yang istilahnya nyangkut gitu kan. Bisa diceritain gak sih tesnya tuh sebenarnya sulit atau mudah atau seperti apa? Terus gimana tuh Kak Bening sistem belajar Kak Bening untuk persiapan untuk mendapatkan beasiswa itu Kak? Bisa diceritain ke teman-teman yang ada di sini? Oke, jadi kan waktu pertama mengikuti beasiswa itu tentang LPDP dari Kementerian Keuangan itu. Oke, waktu LPDP itu ngambil di dalam negeri juga atau di luar negeri? Dalam negeri, Di dalam negeri. UNJ itu, makanya saya masuk ke UNJ kan. Oke. Nah, cuman kan memang harus niat mencari beasiswa itu. Jadi kan kita harus sering-sering baca websitenya, peraturannya apa, segala macam. Nah, waktu itu saya memang iseng aja ikut gitu karena saya udah tahu nggak bakal lolos karena nilai TOEFL-nya masih kurang waktu itu. Oke. Cuman kan masih berharap siapa tahu ada keajaiban atau apa gitu. Iya, betul. Makanya dicoba ya. Tapi walaupun nggak lolos nggak bikin drop gitu karena kan kita sudah prepare nih kalau kita tuh nggak bakal masuk karena kita sudah tahu aturannya di websitenya gitu. Nah, habis itu ikut beasiswa unggulan dan menurut saya pribadi sih ya, untuk LPDP sama beasiswa unggulan ini mungkin beasiswa unggulan tahapnya lebih sedikit gitu. Kalau LPDP kan banyak tahapnya. Tahap seleksinya ya, kalau beasiswa unggulan itu tahap seleksinya cuma 2. Yang pertama itu seleksi berkas. Jadi berkasnya itu harus sesuai dengan peraturan yang yang disertakan sama beasiswa unggulannya. Itu persyaratannya lengkap di websitenya, makanya harus sering rajin baca gitu. Oke. Gitu sih. Nah terus setelah seleksi berkas itu ada seleksi atau tes lain nggak Kak untuk Jadi setelah mendapatkan seleksi beasiswa? berkas, nanti itu kita dapat email untuk mengikuti wawancara. Oke. Gitu. Nah, wawancara ini kan nanti kita boleh pilih lokasinya di mana. Jadi buat yang mungkin dekat Jakarta ya di Jakarta, ada lagi lokasinya di luar Jakarta gitu. Bisa pilih lokasi wawancaranya. Oke, setelah seleksi berkas itu wawancara apa aja Kak? Bisa kasih bocoran sedikit Kak? Biasanya wawancara beasiswa itu apa aja sih yang ditanya? Beasiswa Seputar apa gitu? Apa ditanya soal-soal yang terkait dengan mata kuliah atau gimana gitu? Jadi gini kan, salah satu syarat dalam pengumpulan berkas itu ada namanya essay, gitu kan. Nah di essay itu kita harus mencantumkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan dan juga apa yang akan kita lakukan di akhir selanjutnya gitu. Oke. Nah di essay kita harus mengandung 3 unsur itu. Nah jadi nanti pas wawancara kita ditanyain nih apa aja yang udah istilahnya kontribusi apa yang udah dikasih terhadap negara atau sekarang lagi ngapain ke depan mau ngapain nih dan beasiswa unggulan ngasih biaya ke kamu kira-kira kontribusi apa yang akan kamu kasih gitu. Oke, berarti lebih ke apa ya? Lebih ke pengalaman pribadi kita ya, kayak yang dicari dari beasiswa itu ya. Betul. Iya. Berarti nggak ada tes-tes kayak hitung-hitungan atau apa gitu? Ada nggak sih tes-tes semacam itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nah, makanya buat teman-teman kami semangat ikutin beasiswa unggulan karena menurut saya pribadi cukup mudah karena hanya 2 step gitu. Dan biasanya kalau beasiswa unggulan itu jadi yang memenuhi pasti lolos gitu. Tapi tergantung ya, tahun sekarang saya belum tahu baru. Oke, Kak Bening, kalau kan tadi dibilang beasiswa itu ada yang ongoing, kita sedang memasuki masa kuliah, sama yang fresh graduate. Nah, kalau yang ongoing kan sudah jelas, berarti kita sudah mulai kuliah di jurusannya apa, baru kita mengajukan beasiswa. Nah, gimana untuk yang fresh graduate ya? Misalnya memang
dia belum kuliah. Nah itu biasanya seperti apa sih? Apakah kita mengajukan beasiswa terlebih dahulu baru kita mencari kampusnya, atau kita memang sebenarnya harus sudah dapat kampus dan jurusannya apa baru kita mengajukan beasiswa? Sistemnya seperti apa, Kak? Jadi kalau beasiswa itu syaratnya kita harus sudah terdaftar di kampus. Oke. Oh. Jadi mahasiswa ongoing itu syaratnya cukup dengan dibuktikan KHS, kartu hasil studi itu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk menghasilkan itu dan menyertakan bahwa kita sudah di kampusnya, perbedaannya itu. Oke, jadi memang harus ada surat keterangan bahwa kita sudah diterima di kampus ya, kayak untuk yang fresh graduate ya. Jadi memang mencari kampusnya terlebih dahulu baru kita mencari beasiswanya gitu ya. Betul. Oke Kak, ini kan Kak Bening berarti sudah kurang lebih hampir 3 tahun ya mendapatkan beasiswa dari 2018. Nah itu dari beasiswa itu seberapa membantu sih Kak beasiswa untuk Kak Bening? 2 tahun ya, bukan 3 tahun, karena kan saya sudah lulus tahun 2020. Oke, 2 tahun berarti ya. Oh sudah lulus berarti saat ini ya? Halo, terdengar Kak suaranya? Ya, sudah lulus. Oke, nah ya itu berarti waktu dari 2018 sampai 2020 itu seberapa membantu sih Kak beasiswa untuk Kak Bening? Sangat membantu sekali. Oke. Karena beasiswa unggulan ini meng-cover 3 Nah ya, apa aja tuh Kak? Jadi ada biaya semesteran, SPP, ada uang biaya hidup, sama ada uang hidup. Jadi dapat 3. Oke, jadi 3 yang di cover ya, ada untuk biaya beasiswa untuk perkuliahan, SPP-nya, terus biaya hidup sama biaya buku. Oke, berarti sangat-sangat membantu ya. Nggak usah ngeluarin uang sama sekali lagi dong ya. Ya, kalau tergantung bisa ngatur enggak ya. Oke. Karena kan ini masuk ke rekening pribadi. Berarti Jadi harus pintar-pintarnya. pintar-pintar kita ketika mendapatkan beasiswa pintar-pintar untuk mengatur beasiswa itu ya Kak ya. Oke. Kak, sekarang nih sorry kalau saya boleh tahu, kemarin berarti 2020 itu lulus S1 atau S2? S2. 2020 itu berarti lulus S2 ya kemarin. Oke, Gimana? Kak. Nah, ini kan Kak Bening sekarang udah S2 nih. Ada kepikiran lagi nggak sih Kak mungkin untuk mencoba beasiswa lain ke luar negeri untuk lanjut S3? Sangat kepikiran. Oke, sangat-sangat ingin berarti ya. Sangat ingin. Oke, udah ada target-target tertentu belum sih beasiswa mana aja atau negara mana deh yang mau diincar untuk lanjut studi? Sudah ada targetnya. Apa? Sudah ada targetnya. Udah ada. Boleh dikasih tahu nggak sedikit negara mana yang mau dituju untuk melanjutkan sekolah atau memang masih mau di Indonesia aja? Sebenarnya pengen keluar. Oke. Karena dari waktu S1 itu S2-nya pengen ke luar negeri. Kan belum sampean gitu. Makanya kalau misalkan ada S2-nya pengen ke luar negeri. Oke, berarti memang masih ada sasaran-sasaran lagi ya untuk lanjut studi lagi ya. Kak Bening, menurut kakak nih Kak, pendidikan itu seberapa penting sih? Sangat penting banget. Kenapa tuh? Terutama perempuan ya. Ya. Bukan berarti laki nggak penting sekolahnya, tapi karena perempuan itu bakal jadi sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi
nanti harus berusaha sebaik mungkin mengetahui semua ilmu pengetahuan, dan itu bisa didapatkan kalau misalkan kita sekolah gitu. Walaupun masih banyak informasi tanpa di ruangan sekolah gitu, tapi akan nambah banyak lagi ilmunya kalau kita ada di sekolah gitu. Oke, berarti memang pendidikan itu sangat penting ya kayak. Oke, Kak Bening, tahan dulu, jangan kemana-mana dulu, karena saya sekarang mau ngajak ngobrol. Ada ini koordinator dari Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau kami. Di samping saya sudah ada Kak Husnul, betul? Ya benar. Oke Kak, itu kan tadi kita udah simak obrolan dengan Kak Bening ya, yang menerima pendidikan, beasiswa pendidikan dari Kemendikbud. Nah, gimana nih tanggapan dari Kak Husnul tentang program beasiswa yang seringkali diadakan oleh pemerintah? Apakah mahasiswa itu seharusnya lebih peka terhadap hal itu atau gimana sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Randy ya, tapi saya ucapkan dulu terima kasih buat Mbak Bening, salah satu mahasiswa inspirasi yang mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbud RI. Nah, saya kira hari ini menjadi dilema ya. Apa yang menjadi stigma di masyarakat bahwa orang miskin itu tidak boleh mendapatkan pendidikan karena mahalnya pendidikan di negeri ini. Tetapi stigma yang dibangun hari ini, negara telah mengkonfirmasi stigma itu, bahwa negara sudah menjawab stigma-stigma yang terjadi dengan memberikan beasiswa-beasiswa kepada seluruh anak negeri yang ada di seluruh Indonesia. Saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan bahwa beasiswa yang diberikan oleh pemerintah seperti beasiswa berprestasi, terus LPDP, beasiswa corporate social responsibility yang dari BUMN maupun swasta, itu sebenarnya kita tidak boleh menunggu, karena keajaiban itu tidak akan pernah datang tanpa adanya sebuah gerakan gitu loh. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Apa yang disampaikan oleh Mbak Bening tadi, saya sangat sepakat bahwa untuk mendapatkan beasiswa itu kita harus mengejar. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa, tidak boleh duduk diam gitu loh. Nah, artinya harus ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk mengejar impian-impian ataupun cita-cita di setiap mahasiswa. Ya, betul. Jadi menurut hemat saya kira tidak ada lagi alasan untuk kita semuanya, bagi anak-anak bangsa yang ingin kuliah, tidak bisa untuk melanjutkan kuliah. Pemerintah telah membuka ruang yang sangat besar untuk mendapatkan beasiswa, tinggal keinginan kita mau atau tidak gitu loh. Dan yang terpenting hari ini adalah angka ataupun minat literasi kita untuk mencari informasi itu sangat minim, Mas. Iya, betul sekali. Nah, oleh sebab itu saya juga menghimbau kepada kawan-kawan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia yang sudah bergabung dalam webinar Mahasiswa Inspirasi Indonesia ini, kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa, artinya harus sering-sering search di internet, bukan hanya di Kemendikbud saja, tetapi di seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga menyediakan beasiswa-beasiswa untuk anak-anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, jadi balik lagi ya untuk teman-teman yang memang punya niat gitu. Jadi kitanya memang harus aktif jemput bola, cari tahu informasi. Bahkan dari cerita tadi aja, dari Kak Bening sendiri cerita dia sudah pernah gagal mengajukan beasiswa ini dan akhirnya coba lagi sampai akhirnya diterima dan mendapatkan beasiswa ini gitu. Nah, kalau secara pribadi nih, Kak Husnul sendiri pernah nggak sih ngalamin untuk ikut program beasiswa atau mungkin pernah dapat beasiswa juga? Kalau secara pribadi sih memang saya tidak pernah mengurus beasiswa selama saya kuliah gitu, Mas. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan saya juga akan urus gitu loh, tetapi bukan di dalam negeri tapi luar negeri, dan itu menjadi cita-cita saya gitu loh. Nah, bagi saya kawan-kawan yang sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah, paling tidak hatinya itu harus berhati Indonesia dan berideologi Pancasila. Maknanya apa? Teman-teman yang sudah kuliah mendapatkan beasiswa dari pemerintah, artinya itu harus punya kontribusi untuk masyarakat.
dan banyak, mungkin ada ratusan para sarjana, ada ratusan para magister dan doktor yang kuliah di luar negeri. Ketika mereka diberikan biaya siswa oleh pemerintah, tetapi setelah selesai kuliah mereka enggan untuk pulang ke Indonesia. Nggak mau pulang gitu ya. Dan ini saya kira menjadi tantangan terbesar secara global yang harus kita perhatikan. Ya khususnya mungkin kalau para sarjana yang kuliah, misalnya kan saya dari Aceh nih Mas, kuliah di Jakarta. Paling tidak selesai saya kuliah di Jakarta, selesai saya menimba ilmu di Jakarta, paling tidak saya harus berkontribusi untuk daerah saya. Daerah sendiri. Berkontribusi untuk desa saya, untuk kabupaten kita, untuk provinsi kita. Karena perubahan itu tidak bisa kita bangun secara top down gitu loh Mas. Perubahan itu tetap kita lakukan secara bottom up dengan hadirnya para sarjana-sarjana muda yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah tadi Mas. Kira-kira seperti itu Mas Randy. Oke, nah, Mas Husnul. Menurut Kak Husnul nih, apakah seharusnya mahasiswa udah siap buat mulai aktif mencari beasiswa dari sekarang nggak sih? Gimana tuh? Saya kira hal itu memang harus disiapkan dari sekarang, karena menurut hemat saya tantangan ke depan ini semakin kuat. Dan daya saing secara global itu akan menjadi tantangan terbesar khususnya buat kita. Kalau hari ini kita tidak bisa menempuh pendidikan dengan baik, maka secara perubahan global pun kita akan jauh tertinggal. Apalagi minat baca kita khususnya orang Indonesia ini masih rendah dan di bawah rata-rata gitu loh. Terus terkait riset dan sains kita juga masih di bawah minimal gitu loh. Artinya hari ini pemerintah ingin fokus untuk pengembangan SDM melalui dunia pendidikan, dan saya kira peluang ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa, terutama di Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia, Mas Randy. Oke, mungkin bisa jadi nantinya membuat program-program beasiswa, hunting beasiswa gitu ya. Karena masih jarang sekali saya lihat kalau di kampus-kampus gitu ada program yang entah itu dari mahasiswanya atau dari kampus yang membuat program untuk hunting beasiswa gitu. Mungkin bisa jadi salah satu program yang diterapkan di kamu next ya. Ya, mungkin bisa jadi Mas. Tapi informasi yang ingin saya sampaikan juga kepada kawan-kawan bahwa sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa itu bukan hanya dari kalangan para aktivis mahasiswa, tetapi guru sebagai pendongkrak masa depan bangsa itu juga pemerintah menyiapkan beasiswa untuk guru. Karena kita sangat miris ya melihat bahwa ada 4 kompetensi dasar guru itu memang ada sebagian daerah itu tidak dimiliki gitu loh Mas. Nah, artinya dengan diberikan keterampilan khusus ataupun diberikan beasiswa kepada guru-guru, guru juga punya kualitas ya, murid ataupun siswa itu juga punya kualitas gitu loh. Oke, betul. Artinya mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan global ini loh Mas. Ya setuju, karena memang guru itu kan yang istilahnya yang membentuk karakter gitu ya. Jadi memang harus disiapkan dari gurunya sehingga nantinya karakter-karakter dari peserta didik ini dari awal sudah terbentuk dan nantinya lebih baik lagi ke depannya. Iya Pak. Oke, terima kasih Kak Husnul. Ditahan dulu, kita mau balik lagi ngobrol sama Kakak Bening. Halo Kak, masih ada di sana? Masih di Surabaya? Masih. Oke, kirain udah pindah gitu kemana ya, baru ditinggal beberapa menit. Oke Kak, kita balik lagi nih mau nanya-nanya ke Kak Bening. Tadi kan udah cukup banyak gitu ya, kita ngobrol sama Kak Bening tentang beasiswa, gimana awal mulanya Kak Bening bisa dapat beasiswa, sistemnya seperti apa, terus tantangannya seperti apa. Nah, gini nih Kak, sekarang kan banyak banget nih, ada pendapat yang bilang bahwa perempuan pendidikan tinggi itu buat apa, ujung-ujungnya juga akan jadi ibu rumah tangga. Nah ini gimana nih, kalau ada pendapat kayak gini, Kak Bening anggap ini gimana? Memang betul, perempuan yang mengejar karir kan bukan berarti dia menyalahi kodratnya, dan perempuan yang udah nikah pun bukan berarti dia tidak memanfaatkan kemampuannya di masa mudanya, bukan seperti itu. Tapi kan lebih dilihat dari perannya sebagai perempuan itu seperti apa gitu. Nah, dan kalau menurut saya pribadi, karena
walaupun misalkan tadi dibahas kalau perempuan nanti ujung-ujungnya misalkan di dapur segala macam gitu, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan, bahwa mendidik anak itu tidak bisa istilahnya sembarangan gitu. Kalau misalkan kita ingin membantu mencetak generasi-generasi yang unggul, berarti kan itu harus disiapkan dulu dari orang tuanya, terkhusus ibunya yang akan menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya. Nah, disinilah kenapa perempuan harus melanjutkan sekolah, harus mencari ilmu sebanyak mungkin, walaupun nanti misalkan ujung-ujungnya harus mengurus anak, itu tidak masalah, karena kita sudah punya bekal untuk nanti mendidik anak seperti apa gitu. Karena kan dengan sekolah kita banyak ilmu juga yang kita dapatkan, banyak pengalaman dari misalkan kita karena sekolah S2 misalkan sudah ada yang nikah, sudah punya anak, berarti kan nanti kita secara tidak langsung belajar juga nanti seperti apa gitu. Makanya kenapa pendidikan itu sangat penting untuk perempuan. Begitu sih Mas. Oke, jawaban yang sangat luar biasa dari Kak Bening ya. Bahwa perempuan juga itu namanya ilmu itu pasti akan terpakai. Walaupun ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak, tapi ketika kita mengurusi anak nantinya kan akan terpakai ilmunya gitu ya Kak. Apalagi untuk perempuan gitu, seorang ibu akan menjadi guru perdana untuk anak-anaknya. Luar biasa sekali jawaban dari Kak Bening ini ya. Oke, Kak Bening. Dan jangan salah loh Mas, pekerjaan seorang ibu itu susah banget gitu, dan kita nggak bisa secepat itu bisa bisa langsung baik menjadi seorang ibu atau orang tua gitu. Makanya ketika seseorang itu berpendidikan, karena kalau saya pribadi sih ngelihat dalam proses yang kita lewati dalam sekolah ada yang susah segala macam, itu kan melatih emosi atau melatih mental kita gitu. Nah, sehingga ini nanti akan bermanfaat kalau misalkan kita nanti berumah tangga, memiliki anak gitu. Jadi untuk ngendaliin emosi, ngendaliin perasaan, mendidik anak harus seperti apa, ini bisa kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran atau pengalaman-pengalaman yang kita alami semasa kita menempuh pendidikan, seperti itu. Oke, Kakak Bening, setuju banget dengan opini dari Kak Bening itu tadi. Memang betul sekali, menjadi orang tua itu tidaklah mudah, dan kita tidak akan pernah tahu rasanya seperti apa menjadi orang tua sebelum kita yang mengalaminya sendiri gitu ya Kak ya. Oke, Kak Bening, bisa ini nggak sih bagi-bagi tips gitu ya, sedikit cara gitu. Mungkin di sini kan teman-teman dari Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia yang sudah bergabung di sini udah ada lumayan banyak ya, banyak banget sih ini yang bergabung. Pada penasaran gitu Kak, gimana sih sebenarnya caranya, tipsnya, cara gitu sesuai dengan tema kita pada hari ini, cara gitu mendapatkan beasiswa, terutama untuk di dalam negeri dulu deh. Mungkin bisa Kak Bening sharing gitu gimana tipsnya? Oke, jadi tergantung beasiswa apa yang akan kita apply gitu. Nah, jadi sebelum apply itu kita harus sering banget membaca websitenya tentang peraturannya, tentang prosesnya seperti apa gitu kan. Nanti kalau misalkan kita udah sering baca, itu bakal paham apa aja yang harus kita persiapkan. Misalkan salah satunya untuk pembuatan esai. Nah, esai ini suka ada aturannya sendiri, misalkan harus 3 lembar, atau misalkan harus di antara 3 sampai 5, atau misalkan harus sekian ribu kata. Nah, ini yang harus kita perhatikan sehingga nanti kalau misalkan kita membuat esai itu tidak keluar jalurnya gitu. Walaupun isi esai kita bagus misalkan, tapi aturan mainnya harus misalkan 3.000 kata, tapi kita melebihi itu, berarti kan itu nggak sesuai aturan mainnya gitu, walaupun isi esai kitanya bagus gitu. Jadi perhatikan betul-betul aturan main yang diterapkan oleh beasiswa itu gitu. Misalkan nilai TOEFL-nya harus 500 ya harus 500 gitu, di atas itu gitu, minimalnya 500 gitu. Dan itulah kenapa pentingnya
apa ya, pentingnya membaca websitenya itu biar kita paham banget gitu apa yang diinginkan gitu. Misalkan saya ada contoh ya gini, untuk misalkan surat pernyataan, kan kita harus bikin surat pernyataan. Ternyata mungkin membacanya nggak tuntas, jadi mereka itu bikin sendiri surat pernyataannya. Padahal pihak beasiswanya sudah menyediakan formatnya gitu. Nah kalau kita baca sering-sering, kita kan nggak bakal bikin sendiri nih. Sudah tahu bahwa formatnya sudah disediakan. Nah kalau misalkan kita tidak mengikuti aturannya, itu kan bisa jadi salah satu kategori kita nggak lolos beasiswanya gitu. Dan yang penting kalau misalkan gagal, semangat terus nyoba lagi. Oke, berarti tipsnya itu memang kita harus benar-benar detail ya, memperhatikan setiap syarat-syarat yang tercantum di dalam website si penyedia beasiswa ya. Dan juga jangan patah semangat ketika kita ditolak. Kita harus coba lagi, coba terus gitu ya sampai dapat. Jadi jangan pernah patah semangat. Buat teman-teman mahasiswa yang mungkin nanti mau coba untuk daftar beasiswa, itu tipsnya mungkin bisa dicatat gimana kita harus memperhatikan persyaratan sedetail mungkin agar pengajuan beasiswa kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. Oke, Kak Bening, ini ada pertanyaan lagi nih. Hikmah apa sih yang didapatkan oleh Kak Bening setelah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan? Apa yang bisa diambil dari situ, Kak? Oke, sepertinya lagi ada kesalahan teknis. Kakak Beningnya menghilang dari ruangan Zoom. Nanti kita akan balik lagi. Sekarang kita langsung ke teman-teman mahasiswa dulu nih. Teman-teman mahasiswa mungkin kita ke kuis dulu, karena sambil menunggu Kakak Bening, nanti yang ingin bertanya bisa nanti ketika Kak Bening yang udah masuk ke ruang meeting ini, nanti baru kita buka sesi tanya jawab lagi ya kepada Kak Bening. Oke, ini sekarang kita masuk ke kuis. Seperti yang tadi telah saya bilang, sesuai janji di awal tadi, akan ada hadiah untuk 3 orang pemenang, di mana masing-masing akan mendapatkan uang senilai Rp150.000 masing-masing ya. Jadi totalnya ada Rp450.000. Ini lumayan banget gitu ya buat beli kuota untuk kuliah online. Nah, caranya gampang. Sekarang kalian tinggal nanti kalau saya sebutkan pertanyaan tinggal angkat tangan aja, tapi sebelumnya harus subscribe dan juga follow akun media sosial kita dulu ya. Jangan lupa subscribe dan juga follow dulu. Ayo dikasih waktu 1 menit deh buat subscribe ke YouTube di Mahasiswa Inspirasi Indonesia dan juga follow akun Instagram di @mhswainspirasi.indonesia. Oke, sekarang langsung follow, langsung subscribe, baru kita masuk ke pertanyaannya ya. Oke, sambil di follow dan juga sambil subscribe, perhatikan, dengarkan secara seksama pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, sewaktu Bening mendapatkan beasiswa, dia kuliah di universitas mana dan juga jurusan apa? Saya ulangi pertanyaannya. Sewaktu Bening mendapatkan beasiswa, dia kuliah di universitas mana dan juga jurusan apa? Ini gampang banget nih, kalau yang nyimak pasti tahu. Oke, ayo aktifin kameranya. Yang mau menjawab biar saya di sini bisa pilih. Diaktifkan kameranya biar terlihat. Pertanyaannya sekali lagi saya ulang ya. Sewaktu Bening mendapatkan beasiswa, dia kuliah di universitas mana dan juga jurusan apa? Oke, ayo diaktifkan kameranya, nanti akan dipilih
Yang ingin menjawab tinggal raise hand aja, angkat tangannya. Karena hadiahnya lumayan banget nih, ada uang senilai Rp150.000 untuk masing-masing pemenang. Bisa buat beli kuota kuliah online ya. Oke, sudah ada. Mana nih yang angkat tangan, ayo. Pertanyaannya, sewaktu Bening mendapat beasiswa, dia kuliah di universitas mana dan jurusan apa? Oke, ini udah ada. Halo? Iya. Halo Kak. Oke, dengan siapa, di mana? Ya, perkenalkan saya Ristiono dari STAI Al-Hikmah Jakarta. Oke. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kakak moderator. Ya. Itu Kak Bening mendapatkan beasiswa LPDP dan kuliah di Universitas Indraprasta, Unindra Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, diulang ya pertanyaannya. Sewaktu Bening mendapat beasiswa, dia kuliah di universitas apa dan jurusannya apa? Di universitas mana dan jurusannya apa? Tadi jawabannya bisa diulang sekali lagi? Kuliahnya di Unindra, Universitas Indraprasta Jakarta. Oke. Jurusannya Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, jawabannya betul sekali. Selamat, kamu bisa mendapatkan uang senilai Rp150.000. Nanti caranya dikasih tahu ya. Baik, Kak. Kita next ke pertanyaan berikutnya dulu. Pertanyaannya adalah, program beasiswa apa yang berhasil didapatkan oleh Bening? Nah, ini juga gampang nih. Ayo yang ingin menjawab langsung angkat tangannya. Tapi jangan lupa ya, di follow dan juga di subscribe dulu akun YouTube dan juga Instagram Mahasiswa Inspirasi Indonesia. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. Program beasiswa apa yang berhasil didapatkan oleh Bening? Langsung aja sekarang, angkat tangannya, raise hand. Oke, udah ada nih. Halo. Program beasiswa unggulan. Halo. Iya. Oke, dengan siapa dan juga di mana nih? Dari Irwan dari Sulawesi, Mas. Mohon maaf. Oh, Irwan di Sulawesi. Lumayan jauh dia. Oke, Irwan. Iya. Pertanyaannya, saya ulangin dulu ya pertanyaannya. Simak baik-baik. Program beasiswa apa yang berhasil didapatkan oleh Bening? Program beasiswa apa? Program beasiswa unggulan. Ya. Program beasiswa unggulan. Program beasiswa unggulan dari Kemdikbud. Oke, jawabannya program beasiswa unggulan dari Kemdikbud. Nah, ini Kak Beningnya udah kembali lagi. Jawabannya betul. Selamat, Irwan di Sulawesi berhasil juga. Ada Rp150.000 untuk kamu. Nanti caranya akan saya kasih tahu setelah ini ya. Siap. Oke, karena Kakak Bening sudah hadir lagi di ruang meeting ini bersama kita. Tadi sempat ada sedikit terkendala teknis sepertinya Kak Bening. Halo Kak Bening. Sepertinya Kakak Bening masih. Hai. Nah, Sorry okay. banget ya tadi ada kendala. Jadi Oke, terdengar suaranya ya Kak ya? Sepertinya Kakak Bening masih mengatur kamera yang ya pas. terdengar. Oke, siap. Kak, kan tadi kan kita sempat terputus nih. Betul. Oke, sekarang saya mau kembali lagi berbincang-bincang sama Kak Bening. Tapi bukan saya yang nanya Kak, langsung dari teman-teman mahasiswa nih. Katanya tadi ada yang ingin bertanya langsung gitu ke Kak Bening. Ready ya buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ya? Ready. Oke, teman-teman mahasiswa, sekarang karena Kak Bening udah balik lagi ke ruang meeting ini, kita bisa langsung bertanya nih. Jadi untuk yang mau tanya, tinggal raise hand aja. Nanti ada tiga orang yang saya pilih ya buat bertanya. Oke, yang mau bertanya langsung raise hand aja ya. Ada, wah itu kayaknya ada beberapa tuh yang udah raise hand tuh. Oke, ini dia sudah ada satu orang bertanya. Halo. Hai. Halo. Oke, dengan siapa dan di mana?
Perkenalkan, nama saya Diki Herlambang dari Universitas Islam Riau, asal dari Pekanbaru, Pak. Oke, Diki dari Riau ya. Oke, langsung aja pertanyaannya, langsung ditanyakan ke Kakak Bening. Pertanyaannya begini Kak, kan itu dapat beasiswa selama 3 tahun. Bagaimana agar, kan saya ini masih mahasiswa baru, bagaimana agar niat belajar kita tuh terus semangat gitu kan, ada kalanya dalam 3 tahun itu niat belajar kita naik turun, gimana agar terus tetap stay gitu, tetap semangat gitu Kak. Oke. Sudah pertanyaannya ya? Oke, Kak Bening boleh langsung dijawab pertanyaannya. Oke, diluruskan sedikit ya, bukan 3 tahun, tapi 2 tahun. Oke. Tips biar kalau ada masanya malas gitu ya. Jadi, kalau sudah dapat beasiswa, biasanya teman-teman ada tuntutan untuk IP-nya selalu, kalau misalkan di beasiswa unggulan kan harus selalu 3. Karena kalau misalkan di IP-nya nggak di 3, nanti beasiswanya akan dipotong 5%, dan semester kurang lagi dari 3, beasiswanya akan dicabut gitu. Nah, jadi salah satu kalau sudah ikut beasiswa, biasanya motivasi belajar kembali agar kita bisa dapat gitu. Dan kembalikan ke niat ya, kalau tujuannya memang mencari ilmu, dan ada titik malas kan, tergantung kita sekarang bisa mengendalikan atau enggak gitu sih. Oke, jadi kembali lagi ya, tergantung gimana kita niatnya gitu, bukan gitu ya Kak? Balik lagi ke niat dari dalam diri masing-masing berarti. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan langsung raise hand, nanti langsung bertanya langsung ke Kak Bening boleh, atau mungkin ada yang mau nanya ke Kak Husnul juga di sini boleh, sangat dipersilakan. Oke, ini sudah ada satu lagi yang tersambung. Oh, 2 ternyata. Satu berdua ya. Oke. Halo. Wah, rame-rame ternyata. Halo. Ya, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana? Siapa dari mana? Dalam satu perjuangan hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Turarisan. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara. Oke, Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara. Siap, langsung pertanyaannya bisa ditanyakan langsung. Ya, mungkin yang saya mau tanyakan Kak terkait ini. Banyak sekali kemarin. Oke, yang saya mau tanyakan Kak, mungkin yang pertama itu terkait kuota. Artinya kan kalau kita melihat dengan beasiswa unggulan ini, artinya itu yang difasilitasi oleh Kemendikbud kan itu kuotanya terbatas. Mungkin yang pertama kuotanya ada berapa? Terus yang kedua, apakah dalam penetapan beasiswa unggulan ini ketika di pertengahan jalan kita tidak mendapatkan IPK sesuai dengan yang ditentukan, apakah ini akan dicabut atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Sekian. Oke Kak, langsung dijawab tentang gimana kestabilan prestasi kita mungkin ya. Apakah... Jadi untuk kuota ini saya tidak tahu persis jelasnya berapa. Dan kalau misalkan waktu berapa tahun ke belakang itu, biasanya kalau untuk beasiswa unggulan itu tidak ada kuota, karena jadi yang penting siapa yang memenuhi syarat itu bisa lolos gitu. Nah, tapi tidak tahu dengan tahun-tahun sekarang gitu, itu ada kuotanya berapa, nggak tahu pasti. Kalian boleh gabung atau misalkan boleh ada grup khusus beasiswa unggulan di Telegram. Kalian teman-teman boleh gabung. Nanti di situ full informasinya.
Jadi untuk itu saya tidak tahu persis berapa jumlahnya. Dan untuk yang masalah IP itu kalau misalkan turun bagaimana ya? Jadi itu biasanya aturan mainnya dijelaskan saat kita akan menandatangani janjian kita mendapatkan beasiswa dengan segala aturan mainnya gitu. Nah, mungkin setiap tahun berbeda atau ada beberapa tahun yang sama. Untuk waktu saya itu kalau misalkan IP-nya di bawah 3 satu kali pertama semester, misalkan satu semester itu dikurangi 5% aja. Dan kalau misalkan semester selanjutnya kurang lagi di bawah 3 lagi, itu akan dicabut. Dulu itu aturan mainnya seperti itu. Kalau untuk sekarang kan nantinya beda-beda. Setiap kita akan menandatangani program beasiswa ini gitu. Oke, berarti memang setiap beasiswa itu kuotanya berapa itu beda-beda tergantung saat si pemberi beasiswa sedang membukanya ya Kak ya. Oke, dan untuk aturan main, dalam tanda kutip aturan mainnya itu juga beda-beda tergantung si pemberi beasiswa. Oke, jadi memang harus nanti pas briefing ya. Iya. Jadi setelah dinyatakan lolos itu, setelah lolos tahap 2 itu, nanti kita biasanya dikumpulkan di daerah mana, misalkan di Jakarta gitu. Oke. Belum tanda tangan dan kita tahu jumlah beasiswa yang kita dapat berapa. Oke. Itu ada perjanjiannya sebelum tanda tangan itu gitu. Oke, nah kalau buat Kak Bening waktu itu aturan mainnya ada syarat minimal IPK atau apa gitu nggak Kak? Ya, yang waktu saya itu yang harus 3. Harus 3. Oke. Itu IPK atau IP per semester Kak? IP per semester. IP per semester harus 3 minimal ya waktu di beasiswa Kemendikbud ya. Oke, ini satu pertanyaan lagi, yang mau bertanya boleh langsung raise hand aja. Oke, karena tadi udah 2 laki-laki, berarti sekarang ada 1 penanya perempuan. Halo. Halo Pak, halo. Halo, dengan siapa dan di mana? Dari mana? Kenalkan, nama saya Faisilianti dari Universitas Manado, Sulawesi Utara. Oke, dari Manado. Oke, langsung aja ditanyakan ke Kak Bening. Ya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Kak Bening mengenai salah satu persyaratan kan untuk beasiswa kan pasti ada esai. Nah itu apa trik dari Kak Bening agar esai kita itu bisa menarik, apa yang ditonjolkan dalam esai tersebut. Kemudian yang kedua, apakah pada saat kita menerima beasiswa dari pemerintah, apakah kita masih menerima lagi beasiswa dari yayasan ataupun organisasi lain? Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Kak Bening langsung dijawab pertanyaannya tentang tips membuat esai agar menarik nih. Jadi untuk esai itu, jadi balik lagi ke yang tadi saya bilang, pertama kita harus tahu dulu kata kuncinya. Misalkan kita harus tahu dulu peraturannya, misalkan harus 3 lembar atau misalkan harus berapa ribu kata. Itu pertama yang harus kita penuhi. Jadi kalau kita misalkan buat aja dulu, nanti menyampaikan misalkan katanya kelebihan atau misalkan kurang, nanti bisa kita akalin. Terus jangan bertele-tele. Jadi kalau misalkan teman-teman di paragraf pertama sama paragraf kedua udah bertele-tele itu, biasanya mungkin akan nggak semenarik teman-teman yang lain yang langsung cerita tentang dia ini siapa, apa yang telah nih udah kalian atau teman-teman lakukan, juga apa yang sedang dilakukan, dan itu harus dijelaskan betul-betul terperinci gitu, biar nanti kalau misalkan nanti pas wawancara atau seleksi tahap 2-nya itu bisa terbukti, dan nggak boleh ngarang-ngarang. Misalkan kita emang sekarang nggak lagi ngapa-ngapain, belum ada konfirmasi apapun misalkan, jadi nggak boleh ngarang buat gitu. Misalkan apalagi bohong kan.
Nah, paling itu sih tipsnya. Terus intinya poin yang diinginkan itu sama pihak pemberi beasiswa itu harus jelas gitu. Jadi bahasa basinya agak dikurangi gitu. Karena misalkan pengen memenuhi 3.000 kata atau sekian lembar, jadi karena sedikit jadi bahasa basinya banyak, itu nggak boleh seperti itu ya. Dan untuk yang satunya apa ya? Beasiswa, ketika kita dapat beasiswa dari satu tempat, apakah kita bisa mendapatkan beasiswa lain dari tempat lain gitu Kak? Jadi itu tergantung kebijakan dari si pemberi beasiswa ini. Oke. Nah, kalau misalkan untuk beasiswa unggulan, syaratnya kita tidak sedang menerima beasiswa dari manapun. Oke, jadi memang kembali lagi kalau untuk kebijakan itu balik ke pemberi beasiswa ya. Apakah boleh menerima beasiswa double atau memang harus hanya fokus dalam satu beasiswa gitu ya Kak ya? Nanti dijelaskan pas briefing juga. Dan kalau misalkan ketahuan, kita misalkan aturannya nggak boleh nerima beasiswa dari pihak lain. Dari tempat lain gitu ya? Kalau misalkan kita ketahuan, kita ikut nih karena ya memang perlu gitu misalkan, itu nanti beasiswa kitanya akan dicabut. Dan kemudian kalau misalkan kita ikut lagi, akan bukan di blacklist sih, lebih ke akan jadi bahan pertimbangan. Sudah ada jejak buruk yang terdeteksi gitu kali ya? Itu sih paling. Oke, Kak Bening, terima kasih atas jawabannya. Dan itu kan tadi sudah ada 3 orang yang bertanya gitu ya. Dan di awal juga tadi saya bilang ada 3 orang yang mendapatkan hadiah. Karena tadi sudah ada 2 orang yang berhasil menjawab pertanyaan saya, masing-masing 150.000, berarti masih ada 1 orang lagi yang akan mendapatkan kesempatan mendapatkan uang senilai 150.000, yaitu dari 3 penanya barusan ke Kak Bening. Nah ini Kak Bening pilih nih, dari 3 orang yang barusan bertanya, mana sih pertanyaannya yang paling bagus dan layak untuk kita kasih hadiah. Ayo Kak. Aduh susah kalau begini Kak. Gak apa-apa Kak. Ayo, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Gimana? Ayo Kak Bening, ini gantian nih Kak Bening yang kita challenge untuk memilih. Jadi nasib kalian yang bertanya ada di tangan Kak Bening. Jadi bukan berarti mengenyamkan pertanyaan teman-teman lain. Mungkin ada 2 poin yang spesial Bang di pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, berarti yang terakhir ya, yang dari Manado tadi ya. Oke, selamat kalau gitu untuk yang mendapatkan hadiah sebagai penanya terbaik. Oh ya, tadi kan saya belum sempat Vesi dari Manado. Tadi saya belum sempat bilang untuk semua ketiga orang yang tadi berhasil jawab pertanyaan saya, yang 2 pertama tadi, kemudian Vesi dari Manado yang berhasil menjadi penanya terbaik, mohon langsung DM Instagram kita di mhswa_inspirasi.indonesia untuk mengklaim hadiahnya. Oke? Tapi ingat ya, pakai akun asli, akun real, jangan pakai second account atau fake account. Kita nanti nggak bisa deteksinya gitu, susah ya. Jadi langsung DM pakai akun asli, akun real ke Instagram @mhswa_inspirasi.indonesia. Oke, nah, dan terima kasih untuk Kakak Bening atas jawaban dan juga sharing-sharing pengalamannya di sini bersama teman-teman mahasiswa juga yang sudah hadir pada webinar hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Husnul yang sudah hadir. Tapi sebelum kita benar-benar closing, saya mau kasih 1 pertanyaan terakhir buat Kak Bening, statementnya untuk teman-teman mahasiswa di Indonesia. Oke, karena kan sekarang temanya tentang beasiswa gitu. Jadi buat teman-teman yang memang menginginkan beasiswa gitu,
Misalkan kalau walaupun punya uang, misalkan kita punya biaya, ini kan beasiswa itu juga membantu gitu. Jadi dan misalkan yang belum punya biaya ini harus lebih semangat lagi untuk mencari beasiswanya, dan nggak boleh malas untuk cari beasiswa apapun itu, masih banyak banget. Jadi nggak cuma LPDP, nggak cuma beasiswa unggulan, ada banyak banget yang disediakan pemerintah maupun pihak kampusnya gitu. Jadi harus istilahnya mau dulu gitu kalau kita itu butuh beasiswa untuk menunjang pendidikan kita gitu. Jadi pertama kembali ke hatinya kalian untuk mendapatkan beasiswa. Kalau misalkan niatnya udah bagus, insya Allah jalannya kan, insya Allah akan dapat juga beasiswanya, asal nggak boleh ngedrop kalau misalkan belum dapat. Gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Bening atas closing statement-nya, dan itu sangat memotivasi juga ya untuk teman-teman mahasiswa agar tetap semangat untuk mencari dan juga mendapatkan beasiswa. Oke, sekarang kita ke Kak Husnul. Boleh dong closing statement-nya nih terakhir. Ada nggak sih pesan dari Kak Husnul untuk teman-teman mahasiswa di Indonesia? Ya baik, terima kasih Mas Randy. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan, di buku Menyamai Karya Terhebat, bahwa dia mengatakan bahwa untuk memutuskan mata rantai kemiskinan itu salah satunya dengan pendidikan. Jadi saya berharap kepada kawan-kawan koalisi aktivis mahasiswa Indonesia harus tetap semangat. Terus bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan beasiswa, nilai akademik itu harus ditingkatkan gitu loh. Jangan IP-nya 2 tapi minta beasiswa, ini juga kacau gitu loh Mas gitu loh. Betul. Karena bagi saya, prinsip saya hanya ada 2 pilihan dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama sekali berkarya atau mati dalam kebodohan gitu loh. Kalau saya sih milih berkarya gitu loh. Dan terakhir saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Afri dari Kalimantan Timur yang sudah memberikan shawl hadiah. Ini sangat luar biasa, hasil karya anak bangsa dari Kalimantan Timur gitu loh. Langsung kerajinan dari Kalimantan Timur ya? Ya, okay. Semoga ini juga menjadi bagian daripada inspirasi gitu loh Mas gitu loh. Dan buat Kak Bending, terima kasih Kak, salam kenal, selamat berkongres di Surabaya, tetap menjaga protokol kesehatan dan ingat pesan Ibu. Barangkali itu saja sih yang dapat saya sampaikan, dan juga terima kasih kepada kawan-kawan Korwil kami di seluruh Nusantara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman, meskipun kita di tengah pandemi seperti ini, tetaplah optimis meskipun berada dalam sumber badai. Kalau dulu kita pernah menghadapi badai, kenapa dengan gerimis kita harus menggigil? Terima kasih. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas closing statement-nya Kak Husnul. Oke, teman-teman mahasiswa yang telah hadir dalam webinar hari ini juga saya mengucapkan terima kasih karena kita telah sampai di penghujung acara, dan minta maaf juga nih untuk yang belum berkesempatan bertanya di dalam webinar ini. Tapi jangan khawatir, jangan sedih, jangan gundah, karena webinar mahasiswa Inspirasi Indonesia pasti akan hadir nantinya. Akan banyak lagi webinar-webinar dari kami yang pastinya akan mengundang narasumber yang luar biasa menginspirasi. Oke teman-teman, sampai juga kita di penghujung acara webinar mahasiswa Inspirasi Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Kak Bening, kepada Kak Husnul juga, teman-teman mahasiswa juga yang sudah hadir. Dan akhir kata, saya Randy Wiguna pamit undur diri, sampai bertemu lagi di webinar mahasiswa Inspirasi Indonesia berikutnya. Sampai jumpa.